Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu meneruskan tema pada bulan yang lalu, yaitu pembahasan tentang suap, hadiah, suap, dan korupsi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang penjelasan sebelumnya bahwa tujuan daripada hadiah yaitu dalam rangka menjalin keakraban, memberikan penghormatan, penghargaan, atau membalas kebaikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jadi tujuan daripada hadiah intinya adalah menjalin keakraban, menyambung tali silaturahmi, menghormati, menghargai orang yang kita anggap status sosialnya lebih tinggi daripada kita. Itu tujuan daripada hadiah. Pemberian hadiah dilihat dari sisi penerima ada 3 macam. Ada yang namanya sedekah. Sedekah itu pemberian kepada orang yang status sosialnya dianggap lebih rendah daripada pemberi. Itu namanya sedekah. Umumnya sedekah itu memberi kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, kepada fakir miskin, kaum duafa, atau orang-orang yang tidak mampu. Nah, yang kedua yaitu hibah. Hibah itu memberi sesuatu kepada orang yang kita anggap, kita nilai status sosialnya itu sama. Itu hibah. Yang ketiga yaitu hadiah. Yang namanya hadiah itu pemberian kepada seseorang yang status sosialnya kita anggap, kita kategorikan lebih tinggi status sosialnya daripada kita sebagai pemberi. Jadi kalau sedekah ke bawah, hibah itu setara. Kalau hadiah, orang yang diberi itu status sosialnya lebih tinggi daripada kita sebagai pemberi. Nah, hukum memberi hadiah. Hukum memberi hadiah itu dianjurkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahadau tahabbu." Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Kalau kita terbiasa saling memberi hadiah, insya Allah akan terjalin rasa saling kasih sayang. Nah, bagaimana hukum menerima hadiah? Hukum menerima hadiah, hukum asalnya adalah halal. Halal. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk menerima hadiah. Jika kita menolak hadiah, khawatir menyinggung perasaan orang yang memberi hadiah. Dikhawatirkan kita menganggap pemberiannya itu tidak seberapa sehingga kita menolak. Rasulullah SAW bersabda,
ajibud da'i wala taraddul hadiyah. Penuhilah undangan orang yang mengundang dan janganlah kalian menolak hadiah. Jadi hukum asalnya menerima hadiah adalah dianjurkan. Namun bagi orang-orang tertentu, Pak, hukum asalnya menerima hadiah adalah haram. Bagi orang-orang tertentu. Bagi siapa? Yaitu bagi para aparat, pejabat, hakim, dan para pegawai. Siapa aja, Pak? Aparat, pejabat, hakim, dan para pegawai. Hukum asalnya menerima hadiah bagi mereka adalah haram. Hukum asalnya bagi mereka adalah haram. Kenapa? Karena ketika mereka diberi hadiah, kemungkinan besar ada motif udang di balik batu. Ada motif-motif tertentu di balik pemberian tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan di antara bapak-bapak. Kalau aparat kan jelas, kalau pejabat kan jelas, hakim itu jelas. Yang namanya pejabat, aparat, polisi, TNI, hakim, ya jelas lah. Kalau diterima hadiah pasti ada sesuatu. Kalau diberi hadiah pasti yang memberi itu ada motifnya. Ada sesuatu yang diinginkan. Kenapa pegawai juga haram hukumnya menerima hadiah? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Yang dimaksud pegawai di sini itu siapa? Nah, yang dimaksud pegawai di sini yang pertama yaitu orang yang punya gaji. Orang yang sudah diupah dari pekerjaannya. Pegawai yang haram menerima hadiah yaitu pegawai yang sudah punya gaji, punya upah karena dia telah melakukan tugasnya. Yang kedua, pegawai yang punya atasan. Berarti kalau punya atasan itu punya struktur lembaga. Ketiga, pegawai yang punya peraturan, yang punya SOP. Nah, pegawai semacam ini yang punya gaji rutin karena tugasnya, yang punya atasan, punya peraturan, punya SOP, maka hukum asalnya bagi para pegawai yang seperti ini, hukum asalnya menerima hadiah bagi mereka adalah haram. Siapa aja contohnya? Contohnya nih ya, ini pegawainya baik swasta ataupun negeri, apalagi negeri, swasta ataupun negeri, umum semua pegawai. Contoh, PNS. PNS hukum asalnya menerima hadiah dari pihak-pihak terkait, hukum asalnya adalah haram. Menerima hadiah bagi PNS. Sekarang non PNS-nya siapa? Karyawan swasta. Seperti karyawan pabrik, karyawan UMKM, karyawan restoran, karyawan toko, satpam, OB, merbot, pelayan restoran, kurir, guru lembaga pendidikan, dosen, dokter yang bernaung di sebuah lembaga. Nah, mereka semua itu satu, sudah digaji. Dua, punya atasan. Tiga, punya peraturan. Maka para pegawai yang seperti itu hukum asalnya menerima hadiah di luar gajinya, menerima hadiah dari pihak-pihak terkait di luar gajinya, hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Karena hadiah itu pasti diberikan karena terkait jabatan atau pekerjaannya, yang mana padahal pekerjaannya itu sudah digaji. Dia sudah digaji atas pekerjaannya itu. Kenapa dia harus dapat hadiah lagi dari pihak-pihak terkait? Nah, sekarang kita akan menganalisa motif pemberian hadiah untuk pejabat atau pegawai.
Motifnya apa sih? Motif yang pertama, motifnya yang jelas buruk. Apa motifnya? Sogok atau suap. Sogok atau suap yaitu suatu pemberian dalam arti luas, tidak hanya berupa pemberian uang dan barang. Jadi intinya semua pemberian, baik itu berupa uang ataupun berupa barang. Kita detailkan, pemberiannya berupa apa aja sih? Yang dinamakan sogok itu, apakah hanya selalu uang? Apakah harus berupa mobil, motor? Enggak. Ternyata pengertiannya luas pemberian itu, Pak. Bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa diskon, bisa berupa pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata. Jadi disogoknya tuh pakai tiket perjalanan wisata, disogoknya pakai tiket umroh, disogoknya pakai tiket haji, tiket liburan, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa pengobatan gratis, bisa promosi jabatan, bisa berupa biaya pendidikan, bisa berupa sogoknya berupa meminjamkan barang secara gratis, free, nggak usah bayar, nggak usah sewa, free. Atau bisa juga berupa layanan khusus serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang pada intinya semua pemberian yang mana tujuan dari pemberian hadiah itu untuk merubah aturan atau ingin diprioritaskan, dimuluskan, dilancarkan urusan, atau untuk pelanggaran SOP dimudahkan, atau misalkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, maka jika tujuan daripada hadiah itu seperti itu, jelas itu namanya sogok atau suap. Jadi jelas haram kalau memang tujuannya adalah untuk membenarkan yang salah, mensalahkan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi war rais, yakni alladhi yamsi bainahuma. Rasulullah SAW melaknat pemberi suap. Rasul melaknat pemberi suap, penerima suap, dan orang yang menjadi perantara suap, yaitu orang yang menghubungkan antara pemberi dan penerima suap. Jadi semuanya dilaknat, pemberi suap, penerima suap, perantara suap juga dilaknat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita mulai masuk contoh-contoh suap. Ini baru ke suap ya, belum ke tips, ke gratifikasi. Suap contoh-contohnya. Misalkan supaya dapat proyek, supaya dapat proyek orderan, supaya dapat jabatan, supaya naik jabatan, supaya diterima kerja, supaya pengajuan survei kreditnya diloloskan, supaya dokter buat keterangan palsu, supaya menang gugatan, supaya diponis tidak bersalah, diponis ringan, dituntut ringan, supaya kasusnya tidak diproses biar damai aja, supaya tidak diseleksi secara ketat, supaya lulus ujian, supaya nilai rapotnya bagus. Kalau murid nggak dikasih sanksi, nggak diskors, nggak di DO, atau supaya diterima masuk kuliah. Nah, contoh-contoh yang tadi disebutkan, jika tujuannya seperti itu, niatnya seperti itu, maka pemberian hadiah tersebut adalah suap. Walaupun dinamakan sebagai uang terima kasih, uang lelah, uang syukur, atau uang-uang lainnya, tapi tetap pada hakikatnya itu adalah suap. Nah, jadi motif memberi hadiah kepada pejabat, pegawai, motif yang pertama bisa jadi itu adalah tujuannya sogok atau suap. Kalau ini jelas dilarang. Nah, tujuan motif yang kedua memberi hadiah kepada pejabat dan pegawai. Pegawai kan bisa jadi pejabat juga, Pak. Bisa nggak? Bisa. Pegawai di pabrik kan bisa jadi pejabat. Supervisornya, leadernya, manajernya, bisa kan? Itu. Nah, motifnya apa yang kedua? Motifnya itu bisa jadi uang terima kasih, uang tanda jasa,
uang tips. Nah, sekarang bagaimana hukum uang tips bagi para pejabat atau pegawai? Ternyata Pak, uang tips bagi para pegawai, pejabat itu masuk kategori gratifikasi. Masuk kategori gratifikasi. Dan gratifikasi itu bisa dianggap sebagai suap. Suap itu bisa dianggap sebagai korupsi. Jadi uang tips itu dampaknya buruk, Pak. Selain dia bisa jadi gratifikasi, dia juga bisa dikategorikan sebagai suap. Yang mana suap itu pun dikategorikan sebagai korupsi. Nah, di negara-negara maju seperti Jepang, salah satu contohnya, memberi uang tips itu dianggap sebagai sebuah penghinaan, bukan ucapan terima kasih. Kenapa? Seolah-olah dia bekerja itu kurang profesional. Seolah-olah kurang profesional, maka butuh bayaran lagi, butuh uang tambahan. Nah, orang Jepang merasa tersinggung. Karena apa? Karena dia sudah bekerja secara profesional. Kenapa harus sampai dikasih uang tips lagi? Saya sudah digaji atas tugas saya ini. Saya sudah punya aturan, sudah punya atasan, dan digaji saya atas kewajiban yang saya kerjakan ini. Dan saya sudah profesional, maka tidak perlu orang lain memberikan uang tips. Tapi kalau kita di Indonesia, uang tips itu dianggap sebagai uang terima kasih. Bahkan jadi budaya. Kalau nggak dikasih uang tips, nggak akan pergi, nunggu terus sampai dikasih uang tips baru akan pergi. Nah, dampak buruk daripada uang tips ini masuk akal, Pak. Dampak buruknya begini. Dalam sebuah pepatah mengatakan al-insan abdul ihsan. Yang namanya manusia itu hamba dari hutang budi. Kalau orang sering nerima tips, itu akan tertanam rasa hutang budi. Dia akan menjadi hamba kepada orang yang memberi uang tips itu. Akhirnya akan jadi berat sebelah, menjadikan berat sebelah dalam menjalankan tugas, sehingga kewajibannya akan berbeda kepada orang yang tidak memberi tips gitu. Fungsi pengawasannya jadi tidak optimal karena orang itu ngasih uang tips. Terus juga berpotensi menzalimi pelanggan yang lain. Pelanggan lain yang tidak ngasih tips itu pelayanannya tidak maksimal. Pelanggan yang diberi tips pelayanannya akan maksimal. Selain itu juga uang tips itu akan menumbuhkan mental pengemis, mental cari muka, selalu menjilat orang yang memberi tips. Sedangkan orang yang tidak memberi tips akan cenderung diacuhkan, diabaikan, pelayanannya tidak maksimal. Itu kecenderungan manusia seperti itu, Pak. Akan lebih condong kepada orang yang sering memberi. Itu. Nah, haramnya harta gulul. Sebagian ulama mengkategorikan uang tips itu sebagai harta gulul. Jadi dalam Islam itu ada harta yang namanya harta gulul, Pak. Harta gulul yang dimaksud di zaman Nabi yaitu harta curian. Jadi ada harta rampasan perang. Jadi kalau perang itu kan dapat harta rampasan. Nah, harta rampasan perang yang dicuri, ditilep, dikutil ya, tanpa sepengetahuan pimpinan, dikutil secara sembunyi-sembunyi, itu disebutnya harta gulul. Nah, hadiah bagi para pegawai, sebagian ulama mengatakan hadiah bagi para pegawai itu kategorinya harta gulul, harta khianat, dan masuk harta haram. Kenapa tips disebut harta gulul? Karena pemberian harta hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan. Pasti memberi hadiahnya, memberi tipsnya berkaitan dengan jabatannya atau karena pekerjaannya gitu. Dan tips itu kategorinya gratifikasi gitu. Rasulullah SAW bersabda, hadayal ummal gululun. Hadiah untuk pekerja, pegawai itu adalah harta gulul. Ini Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa hadiah untuk para pegawai termasuk harta gulul. Yang mana harta gulul itu harta korupsi. Dianggapnya bagian daripada
gratifikasi. Gratifikasi itu bagian daripada suap. Suap itu bagian daripada korupsi. Apa sih dalilnya? Dalilnya haram uang tips, hadis amil zakat dapat hadiah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengecam seorang amil zakat yang dia menerima hadiah. Hadiah itu didapat karena jabatan dan tugasnya sebagai amil zakat. Jadi ada amil zakat Pak di zaman Nabi. Dia itu dapat hadiah. Gara-gara apa? Gara-gara jabatan dan tugasnya sebagai amil zakat. Gitu. Suatu hari sahabat yang bernama Ibnu Lutaibah yang merupakan seorang petugas zakat datang menghadap Rasulullah. Dia datang menghadap Nabi, lalu dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini zakat untukmu. Nah, kalau ini hadiah untuk saya." Itu. Mendengar itu Rasulullah kaget. Rasulullah kaget, tersentak mendengar laporan dari amil zakat beliau. Lalu beliau berkhutbah dan beliau berkata, "Ada apa gerangan seorang petugas yang kami utus untuk menjalankan suatu tugas?" Lalu dia berkata, "Ini zakat untukmu ya Rasulullah, dan harta yang ini adalah hadiah untukku." Lalu kata Rasulullah, "Coba kalau ia duduk saja di rumah, apakah ada orang yang memberinya hadiah? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya? Lalu ia lihat, apakah akan ada yang memberinya hadiah? Seandainya dia bukan petugas amil zakat, dia duduk-duduk saja di rumah bapak ibunya, ada nggak orang yang ngasih hadiah? Nggak ada. Dia itu dikasih hadiah karena jabatannya sebagai amil zakat. Dia itu dikasih hadiah karena tugasnya sebagai amil zakat. Dan ini potensi kecurangan, potensi diskriminasi dalam menjalankan tugas. Nanti orang-orang yang memberi hadiah kepada pegawai ini akan cenderung diistimewakan. Sedangkan orang yang tidak memberi hadiah akan cenderung tegas. Nah, disinilah potensi buruknya uang tips, uang harta gulul yang Rasulullah SAW disebutkan sebagai harta khianat. Lalu Rasulullah bersabda, "Demi Tuhan yang jiwa kalian berada di tangannya, hadiah-hadiah tersebut akan jadi beban di lehernya." Jadi kata Rasulullah SAW, hadiah itu di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya. Kalau hadiahnya sapi, maka sapi itulah yang akan dikalungkan di lehernya. Kalau hadiahnya itu kuda, kuda itulah yang akan dikalungkan di lehernya. Kalau hadiah itu berupa emas batangan besar, maka emas itu akan dikalungkan di lehernya. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Melalui kisah di atas, Rasulullah SAW menegaskan tentang larangan haramnya bagi pejabat atau pegawai yang sudah digaji menerima hadiah terkait jabatan atau pekerjaannya. Jadi kalau orang sudah digaji, tidak perlu lagi kita kasih uang tips gitu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hukum uang tips ini ada perbedaan ulama. Ada dua pendapat setidaknya. Pendapat yang pertama yaitu haram bagi siapapun yang masih aktif bekerja, baik swasta atau negeri. Jadi siapapun yang masih aktif bekerja, baik dia swasta atau negeri, baik dia level bawah ataupun level atas, baik negeri atau swasta, maka haram menerima hadiah dari pihak-pihak terkait. Jadi siapapun yang masih aktif berdinas di sebuah lembaga, baik jabatannya tinggi ataupun jabatannya rendah, baik dia punya pengaruh atau tidak, maka hukumnya haram menerima hadiah dari pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena dia sudah digaji. Jika terima hadiah, berarti dia dapat 2 kali pemasukan.
Nah, hadiah karena jabatan dan kewenangan itu pasti ada maunya. Coba seandainya dia resign. Seandainya dia resign, tidak menjabat lagi, ada nggak orang ngasih? Nggak ada. Nggak akan ada orang ngasih. Kalau dia sudah tidak jadi gubernur lagi, kalau dia sudah tidak jadi pegawai di tempat itu lagi, kalau dia sudah tidak jadi karyawan di tempat itu lagi, nggak memegang jabatan ini lagi, yakin 100% kalau dia udah resign, nggak akan ada pelanggan yang memberi uang tips kepadanya. Dan ini sebuah pencegahan, Pak. Karena itu berpotensi jadi tidak amanah. Sebagaimana yang disebutkan, jadi tidak amanah, jadi tidak adil, tidak fair, lebih condong kepada orang yang memberi tips gitu. Nah, pendapat yang pertama ini intinya siapapun dia, mau atasannya kek, mau bawahannya kek, mau swasta kek, mau negeri kek, yang penting udah digaji, punya atasan, punya SOP, dapat uang tips, hukumnya adalah haram. Kecuali, ada kecualinya. Apa kecualinya? Kalau dia swasta, kecualinya dibolehkan oleh atasannya, dibolehkan oleh ownernya, oleh pemilik tokonya, oleh pemilik restorannya, oleh pemilik perusahaannya. Jika ownernya, pemilik perusahaannya, pemilik tokonya, atasannya membolehkan karyawannya menerima uang tips, maka uang tips itu halal hukumnya, boleh diambil, dan itu kategorinya sedekah. Paham ya? Bapak kerja di restoran dapat uang tip. Nah, tanya atasan, tanya owner, pemilik restoran, boleh nggak? Kalau kata pemilik restoran boleh, silakan ambil, hukumnya halal. Tapi kalau kata pemilik restoran nggak boleh, maka hukumnya haram. Jadi pengecualiannya untuk swasta itu cuma satu, dibolehkan oleh owner, oleh pemilik perusahaan, oleh pemilik toko. Kalau PNS bagaimana? Kalau PNS boleh dia nerima gratifikasi apabila dibolehkan sesuai undang-undang. Contoh, undang-undang itu membolehkan gratifikasi di bawah 1 juta. Itu pun pada saat-saat tertentu. Misalkan nih PNS nih, dia boleh dapat gratifikasi, dapat hadiah, boleh PNS itu dapat hadiah. Ketika apa? Ketika walimahan, ketika ulang tahun, atau ketika khitanan. Nah, ketika acara-acara tertentu, boleh dia menerima gratifikasi dengan nilai di bawah 1 juta. Kalau di atas 1 juta bagaimana? Kalau PNS, aparat penegak hukum, pejabat, kalau di atas 1 juta wajib melaporkan ke KPK dalam kurun waktu 30 hari. Jika 30 hari belum juga dilaporkan, misalkan dia dapat gratifikasinya mobil, motor, itu kan lebih dari 1 juta. Nah, kalau nggak dilaporkan juga, maka itu dianggap suap dan dianggap korupsi. Berarti bisa dijerat oleh KPK. Tapi kalau sebelum 30 hari sudah dilaporkan, maka nggak masalah. Tapi kalau di bawah 1 juta, tidak perlu dilaporkan. Pada saat-saat khitanan, walimahan, ulang tahun, atau acara-acara keluarga yang penting lainnya. Nah, jadi untuk PNS, itu dibolehkan menerima gratifikasi dengan syarat dibolehkan menurut undang-undang. Kalau atasan yang ngebolehin bagaimana? Kalau PNS itu nggak berlaku atasan. Kalau swasta nanyanya ke atasan, nanyanya ke owner. Bos, boleh nggak nih saya terima uang tips ini? Ambil aja, silahkan itu buat kamu, halal. Satpam, security, OB, kurir, boleh nggak dapat uang tips? Tergantung perusahaannya, boleh nggak? Tergantung atasannya, membolehkan nggak? Kalau kata atasannya membolehkan, silahkan ambil, halal. Itu sedekah. Tapi kalau kata perusahaannya dilarang, ya maka haram. Nggak boleh. Itu kalau swasta, nanyanya ke ownernya, ke pemilik perusahaannya.
Kalau PNS bukan nanya ke atasan, nanya ke siapa? Ke undang-undang. Ada nggak peraturan perundang-undangan yang membolehkan? Ada. Oh, di bawah 1 juta, silakan. Di atas 1 juta dilarang, ya berarti dilarang. Gitu. Kalau nanya ke atasan bagaimana PNS? Nggak bisa. Kenapa? Karena semua atasan di negeri, di negara ini, baik dia pejabat menteri BUMN, gubernur, bupati, lurah, semua aparat negara, hakim, pejabat, PNS, itu tuh semuanya tuh nggak ada pemilik negeri ini. Mereka yang memiliki BUMN, Erick Thohir bukan? Bukan. Erick Thohir itu bukan pemilik BUMN. Pak Erick Thohir itu adalah karyawan BUMN. Cuman karyawannya karyawan level atas. Jadi semua menteri, semua pejabat negara, hakim, semuanya adalah karyawan negara. Karena sama-sama karyawan, maka nggak bisa nanya hukumnya, ini gratifikasi boleh nggak? Nanya ke menteri, kata menteri boleh ambil aja, nggak bisa. Harus sesuai undang-undang. Nah itu pendapat yang keberapa Pak? Pendapat yang pertama. Jadi rumusnya gini, siapapun dia yang masih aktif bekerja, baik swasta atau PNS, maka dia haram menerima hadiah dari pihak-pihak terkait. Kecuali swasta tanya ke owner boleh atau tidak. Owner tuh atau peraturan perusahaan. Kalau dia PNS, apakah undang-undang membolehkan? Kalau undang-undang membolehkan silahkan. Nah itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, uang tips itu halal. Tergantung posisi Anda. Nggak begitu, nggak kayak pendapat yang tadi. Pendapat yang kedua mah begini, uang tips mah ya halal lah, tergantung posisi kita. Kalau kita pegawai bawahan, nggak punya pengaruh, nggak punya kebijakan, nggak mungkin berat sebelah, nggak ada potensi berat sebelah, gara-gara tips itu nggak ada potensi ngambil hak orang lain, ya maka halal. Misalkan nih, pegawai swasta, udah mah pegawai swasta, levelnya level bawah. Misalkan cuma sekedar OB, cuma sekedar security, itu kan pegawai swasta di restoran. Pegawai swasta levelnya level bawah. Punya kebijakan nggak? Enggak. Punya pengaruh nggak? Enggak. Bisa berat sebelah nggak? Ya bisa aja. Tapi insya Allah nggak akan berat sebelah gitu. Ada potensi ngambil hak orang lain nggak? Gara-gara dia dikasih uang tips, terus si OB itu jadi berat sebelah, jadi lebih dulu melayani orang yang memberi tips, yang itu dilamain pelayanannya. Harusnya pesan udah jadi, tapi belum jadi-jadi juga. Nah kalau gitu ceritanya ya haram. Tapi kalau nggak ada potensi itu semua, dia cuma OB, pegawai level bawah, nggak punya kebijakan, nggak punya pengaruh, nggak ada berat sebelah, dan perusahaan pun nggak melarang. Kenapa jadi haram? Paham Pak? Kenapa jadi haram? Ini cuma merbot masjid, misalkan masjid, jangan masjid ini Pak ya, gitu. Misalkan masjid Istiqlal gitu, udah digaji, udah emang. Ya, tapi kan cuma level merbot gitu, nggak masalah dia dapat uang tips. Toh dia nggak punya kebijakan apapun, bukan orang berpengaruh. Terus gara-gara dia dikasih tips juga dia nggak menjolimi orang lain, nggak mengambil hak orang lain, nggak ada potensi berat sebelah. Maka silahkan ambil. Kalau memang Anda orang seperti itu, silahkan ambil uang tips itu. Karena itu sifatnya sedekah gitu. Contoh nih, apa aja? OB, security, kurir, operator, cuma level operator. Merbot, cuma level staf. Level stafnya ini benar-benar nggak punya kebijakan, nggak punya pengaruh ya. Nggak ada potensi menjalimi hak orang lain. Gak ada potensi berat sebelah, gak ada potensi curang dan lain sebagainya gitu. Maka mereka itu semua yang levelnya level bawah halal terima uang tip. Tapi sebaliknya, kalau satu Anda ini pegawai swasta tapi levelnya atas, di perusahaan tuh Anda tuh manajer, di perusahaan tuh Anda tuh koordinator, supervisor, apalagi selain itu. Pokoknya level atas lah.
Anda pasti punya kebijakan, pasti punya pengaruh, dan ada potensi itu. Kalau orang ngasih hadiah, pasti ada maunya. Pasti ada maunya. Ada potensi berat sebelah, potensi tidak adil, potensi pengawasan dikurangi, potensi QC agak melemah, dan ada potensi di situ suap. Ada potensi ada udang di balik batu. Apalagi perusahaan melarang. Nah, jika memang kejadiannya seperti itu, Anda itu orang yang berpengaruh, punya jabatan tinggi di perusahaan, maka hukumnya haram menerima uang tips. Nah, tadi untuk pendapat yang kedua ini dibedakan. Apakah dia level bawah? Kalau dia level bawah nggak punya kebijakan, nggak punya pengaruh, nggak ada potensi ngambil hak orang lain, silakan terima uang tips. Tapi kalau Anda orang pejabat tinggi, punya pengaruh, berpotensi bisa ngambil hak orang lain, berpotensi curang, berpotensi melanggar SOP dengan pengaruh Anda itu, dengan jabatan Anda itu, maka orang-orang yang seperti ini hukumnya haram menerima tips. Jadi dibedakan. Nah, kalau pendapat yang pertama, pokoknya siapapun dia yang aktif sebagai pegawai, baik apalagi negeri ya, kalau negeri jelas dilarang. Baik negeri atau swasta, dia masih aktif, digaji, punya atasan, punya peraturan, haram hukumnya terima uang tips. Kecuali satu, kalau dia swasta dibolehkan oleh ownernya. Kalau dia PNS dibolehkan oleh undang-undang. Saya baca tuh di berita, jadi gratifikasi yang ditolerir itu gratifikasi 1 juta ke bawah. Itu pun pada saat-saat tertentu, pada saat nikahan, walimahan, dan lain sebagainya. Bahkan ada pejabat yang saking apiknya, ketika anaknya hajatan tuh dia dia mengumumkan ke seluruh tamu undangan, sebaiknya tidak bawa bingkisan hadiah apapun. Ada tuh Jenderal Kapolda ya, Kapolda Metro Jaya, anaknya kan nikah tuh, Irjen Padil Imron, anaknya nikah tuh dia informasi kepada seluruh hadirin. Jadi seluruh tamu undangan datang tidak perlu membawa hadiah apapun. Kenapa? Khawatir ngasihnya mobil. Nah, ini ada tujuan apa ini kalau ngasihnya mobil nih? Ngasihnya motor, ngasihnya duit emas. Udahlah, nggak usah ngasih apa-apalah. Itu lebih aman, lebih menenteramkan hati, gitu Pak. Jadi gitu Pak. Ringkasannya ada dua pendapat. Enakan mana nih? Mau milih mana? Itu. Nah, sekarang kita akan membaca peluang berat sebelah tidak adil diskriminatif pegawai kelas bawah. Tadi kan pegawai kelas bawah tuh yang penting kan dia nggak diskriminasi, yang penting kan dia tetap adil, yang penting kan dia tetap bekerja dengan baik, profesional. Coba kita baca, ada nggak potensinya ke situ? Nah, ternyata kalau dibaca juga Pak, sebenarnya ada potensinya. Pendapat pertama tuh masuk akal. Pendapat pertama tuh masuk akal gini, contoh OB nih. OB itu bisa punya pengaruh. Pengaruhnya urusan apa? Urusan kebersihan. Misal nih, yang ngasih uang tip, ruangannya akan lebih bersih daripada orang yang nggak kasih tips. Karena ini sering ngasih tips, wah lebih bersih ini ruangannya. Sedangkan yang nggak pernah ngasih tips, bersih tapi kurang bersih. Nah itu walaupun level bawah, tapi ternyata ada kecondongan hatinya kepada orang yang memberi tips. Jadi berat sebelah kerjanya. Gitu. Contoh lagi, security, nih biasa ngasih tip ke security bank. Kita datang telat, cuman karena kita sering ngasih tips, dia udah tahu, wah ini kayaknya biasanya datangnya jam 9. Saya ambilin nomor antrian duluan deh. Jam 7 udah dia ambilin tuh nomor antriannya gitu Pak. Karena tahu ini orang baik, sering ngasih tip ke saya. Nah di situ juga ada potensi orang itu jadi berat sebelah. Nah kalau yang lain nggak ngasih tip, dia datang sesuai antrian. Antrian nomor 30 ya 30. Tapi orang yang sering ngasih tips, datangnya jam 10, tapi dikasih antrian nomor 5, nomor 2. Nah ini bisa jadi masalah ini. Walaupun dia level bawah, tapi bisa jadi di level bawah itu mereka juga masih punya
masih punya pengaruh. Sebab yang namanya uang tips itu akan menjadikan seseorang itu berhutang budi. Al-insan abdul ihsan. Yang namanya manusia itu akan jadi hamba daripada hutang budi. Yakin, Pak? Benar nggak? Sifat manusia itu pasti lambat laun akan merasa punya hutang budi sama orang yang sering memberi. Gitu. Nah, sekarang tips untuk guru. Bagaimana? Ya tadi rumusnya. Dia pegawai, digaji nggak? Digaji. Punya peraturan? Punya. Punya atasan? Punya. Maka hukumnya menerima hadiah dari pihak-pihak terkait, contoh wali murid, hukum asalnya menurut pendapat yang pertama, hukum asalnya adalah haram. Jadi kalau guru sekolah misalkan ya, dapat hadiah berupa tas, berupa HP, berupa cincin dari wali murid, itu menurut pendapat yang pertama hukumnya haram. Kenapa? Karena itu kategori harta gulul. Uang tips yang dikategorikan harta gulul, harta khianat. Hadayal ummal gululun. Hadiah bagi para pegawai yang sudah dapat gaji, hukumnya haram. Menurut pendapat yang pertama. Kenapa sih bisa begitu? Begini Pak. Kan tadi al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan jadi hamba dari hutang budi. Nah kalau wali murid itu sering ngasih barang-barang ke gurunya, itu gurunya pasti akan sayang banget Pak. Sama siapa? Sama anaknya. Aduh ini mah anak soleh gitu kan, sing bagernya tong gitu. Mana ge bager ka urang sok merean wae cenah. Si eta mah tara merean mana jeung bapana ge gitu kan. Anaknya nakal dikit dijewer. Tapi kalau anak yang ini nggak berani ngejewernya. Gitu Pak. Jadi ada potensi nilai siswa itu akan selalu bagus, selalu naik kelas, padahal seharusnya enggak. Apalagi cara berpikirnya harusnya begini Pak. Gini Pak, yang namanya kesuksesan sebuah lembaga pendidikan itu yang berjasa itu bukan cuma guru doang. Gini, guru bisa ngajar itu karena bersih. Berarti jasanya siapa? OB. Guru bisa ngajar karena aman. Jasanya siapa? Security. Guru bisa ngajar karena keuangannya normal. Ada gaji, ada pemasukan, ada pengeluaran. Jasanya siapa? TU. Artinya yang berjasa di lembaga pendidikan tersebut bukan hanya guru. Yang berjasa di lembaga pendidikan tersebut adalah semua orang. OB-nya, security-nya, TU-nya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa wali murid itu hanya ngasihnya kepada guru saja? Paham nggak Pak? Nah, di sini kekeliruannya. Harusnya ngasihnya ke siapa? Ngasihnya harusnya ke lembaga. Nih, ada hadiah dari wali murid untuk lembaga yayasan ini. Nah, silahkan yayasan yang mengatur ini hadiah akan diberikan kepada siapa. Sehingga lebih menjaga hati wali murid. Jadi si guru tuh tidak harus tahu ini pemberian dari siapa, dari wali murid siapa. Begitu Pak. Udah Isa ya? Nah, itu Pak, ini pembahasan masih panjang. Ada pembahasan terkait suap yang dibolehkan. Suap yang dibolehkan itu yang pertama, suap dalam menolak kezoliman. Suap dalam menolak kezoliman dibolehkan. Yang kedua, suap untuk mengambil hak. Jadi hak kita diambil. Nah kita ingin ngambil hak kita kembali, maka boleh suap. Jadi suap itu ada yang dibolehkan. Suap menolak kezoliman. Kedua, suap untuk mengambil hak. Insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Dan mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu yang terbatas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.